warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Mawao dengan NIM 94142352 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Dengan dosen pengampu, saya sebut nama beliau Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan yang ada di saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu saham syariah. Saham syariah adalah saham perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai prinsip Islam. Yang pertama ada perusahaan PT Semen Indonesia Tbk atau PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR adalah perusahaan BUMN pertama yang memproduksi semen di Indonesia. Didirikannya pada tahun 1957 dan lalu dikenal sebagai Semen Gresik. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan distribusi semen. Produk-produknya digunakan untuk pembangunan rumah, gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya. Semen Indonesia menjadi perusahaan BUMN pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991. Ini artinya sahamnya bisa dibeli oleh publik. Kinerjanya sempat kuat, tapi belakangan ini laba bersihnya turun cukup tajam. Misalnya tahun 2024 labanya turun sekitar 66% dan kuartal I 2025 bahkan turun 90% karena biaya operasional naik dan persaingan makin ketat. Meski menghadapi tantangan, SMGR masih menjadi pemain besar di industri semen Indonesia dan regional. Perusahaan ini sedang berusaha efisiensi dan memperluas pasar untuk bangkit lagi. Yang kedua ada perusahaan PT Garuda Metalindo Tbk. PT Garuda Metalindo adalah perusahaan yang membuat yaitu baut, mur, dan komponen kecil untuk motor dan mobil. Perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1982 dan awalnya cuma bengkel kecil. Mereka memproduksi komponen otomotif yang dipakai oleh perusahaan mobil dan motor besar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Garuda Metalindo mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 dengan kode BOLD, jadi masyarakat bisa beli sahamnya. Di awal tahun 2025, perusahaan ini mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 55%. Artinya, usaha mereka berjalan bagus meskipun pasarnya kompetitif. Garuda Metalindo termasuk perusahaan otomotif lokal yang kuat dan terus tumbuh dengan mengekspor produknya ke luar negeri. Yang ketiga ada perusahaan PT Global Digital Niaga Tbk. PT Global Digital Niaga Tbk adalah perusahaan yang mengelola platform belanja online atau Blibli. Perusahaan ini juga punya tiket.com dan Range Market. Blibli bergerak di bidang e-commerce, yaitu jual beli online berbagai barang dari elektronik, kebutuhan rumah tangga sampai tiket dan layanan perjalanan. Perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan November tahun 2022 dengan kode BELI. Setelah IPO, Blibli mengalami kerugian yang cukup besar. Tahun 2024 rugi bersihnya sekitar 2,5 triliun, tapi transaksi penjualannya tetap tumbuh. Meski masih merugi, Blibli tetap ekspansi dan berupaya memperkuat posisi di pasar. Meski masih merugi, Blibli tetap ekspansi dan berupaya memperkuat posisi di pasar digital Indonesia. Baik, selanjutnya ada obligasi syariah. Yang pertama ada Sukuk Wakala Medco Power Indonesia tahun 2019. Sukuk adalah obligasi berbasis syariah, artinya perusahaan mencari dana dari investor tanpa bunga, tapi diganti dengan imbal hasil sesuai prinsip Islam. Sukuk wakala ini diterbitkan oleh PT Medco Power Indonesia pada tahun 2019. Dana dari sukuk ini dipakai oleh Medco Power untuk membiayai
proyek energi dan kelistrikan, khususnya yang sesuai prinsip syariah seperti energi terbarukan. Nilai sukuk ini sekitar 10,3 miliar dengan jangka waktu 7 tahun. Dari tahun 2019 sampai tahun 2026, investor mendapat imbal hasil atau ijarah tetap sebesar 11,10% per tahun yang dibayarkan setiap 3 bulan. Jadi, sukuk ini adalah bentuk investasi syariah yang aman karena proyek nyata di baliknya dan memberikan imbal hasil tetap kepada investor. Yang kedua ada sukuk ijarah berkelanjutan intilan development tahap 2 tahun 2022. Sukuk ijarah itu obligasi syariah yang memakai sistem sewa. Jadi perusahaan seperti intilan meminjam uang dari investor lalu membayar imbal hasil yang disebut ijarah. Bukan bunga. Pada tahun 2022, intilan menerbitkan sukuk senilai sekitar 250 miliar, imbal hasilnya sekitar 10,5% per tahun, dan dibayar tiap 3 bulan. Sukuk ini berlaku selama 3 tahun, jadi akan jatuh tempo di bulan Agustus tahun 2025. Dana dari sukuk ini dipakai untuk bayar utang sukuk sebelumnya. Jadi bukan untuk proyek baru, tapi buat mengganti utang lama dengan yang baru. Sukuk ini dijamin tanah di Surabaya milik anak usaha intilan, jadi ada aset nyata sebagai jaminan buat investor. Yang terakhir ada sukuk mudharabah berkelanjutan 2, pengadaian tahap 2 tahun 2022. Sukuk mudharabah itu surat utang syariah berbasis sistem bagi hasil. Jadi investor memberikan dana ke perusahaan lalu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, bukan bunga. PT Pengadaian menerbitkan sukuk ini pada tahun 2022, nilainya sekitar 245 miliar dengan jangka waktu 3 tahun. Sampai Agustus pada tahun 2025, dana dari sukuk ini dipakai buat modal kerja unit usaha syariah. Pengadaian misalnya untuk memperluas penyaluran pembiayaan ke nasabah, investor akan menerima bagi hasil atau imbal hasil. Setiap 3 bulan, besarnya tidak tetap atau floating, tapi berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan. Besarnya tidak tetap atau bisa disebut dengan floating, tapi berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya ada reksadana syariah, perusahaan BRI Seruni Pasar Uang. BRI Seruni Pasar Uang Syariah itu reksadana syariah yang isinya investasi jangka pendek seperti sukuk dan surat berharga syariah negara. Jadi cocok buat orang yang mau untung stabil dan gak mau ambil risiko besar. Reksadana ini diluncurkan pada bulan Juli tahun 2024 oleh BRI Manajemen Investasi. Sejak itu sampai sekarang sudah tumbuh sekitar 5,8% dalam setahun. Imbal hasilnya cukup stabil karena fokus di pasar uang syariah. Kelebihannya, dana ini liquid alias gampang dicairkan, resikonya rendah, dan tentu sesuai prinsip syariah. Jadi nggak ada bunga atau riba, semua sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Misalnya kamu taruh uang sebesar 10 juta dalam 1 tahun, bisa tumbuh sekitar 580.000 tergantung kinerja pasar, dan uang itu diinvestasikan di surat utang syariah seperti sukuk negara yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada perusahaan Trimega Kas Syariah. Trimega Kas Syariah itu adalah reksadana syariah yang isinya investasi di instrumen pasar uang syariah. Jadi ini cocok buat orang yang mau simpan uang jangka pendek tapi tetap berkembang. Dan tentu sesuai dengan prinsip Islam. Produk ini dikelola oleh Trimega Asset Management. Diluncurkan sejak tanggal 22 Desember tahun 2016, jadi sudah cukup berpengalaman. Reksadana ini berisi surat berharga syariah negara atau disebut dengan SBSN, sukuk jangka pendek dan deposit syariah.
Semua punya jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Misalnya kamu taruh uang sebesar 10 juta di Trimega Kas Syariah, uangmu akan tumbuh secara stabil, mirip nabung tapi dengan hasil lebih baik daripada tabungan biasa dan tetap halal. Selanjutnya ada perusahaan Mandiri Global Syariah Equity Dollar. Mandiri Global Syariah Equity Dollar itu reksadana syariah dari Mandiri Investasi, isinya saham-saham perusahaan besar di dunia seperti Apple, Microsoft, dan Amazon. Dananya disimpan dalam dolar US, jadi cocok buat yang ingin investasi global tapi tetap halal. Dikelola oleh Mandiri Manajemen Investasi sejak bulan Agustus tahun 2016, artinya sudah cukup lama dan punya track record jelas. Reksadana ini bagus buat investor yang ingin investasi jangka panjang di luar negeri dan tetap sesuai prinsip syariah. Karena disimpan dalam dolar, nilainya juga nggak terpengaruh pelemahan rupiah. Uangnya diinvestasikan ke saham global yang patuh syariah. Diinvestasikan ke saham global yang patuh syariah, contohnya Amazon, Apple, dan lain-lain. Jadi ini seperti beli potongan kecil dari perusahaan global yang lagi berkembang. Misalnya kamu investasi $1.000 pada tahun 2016, sekarang nilainya sudah naik sekitar 45%, walaupun dalam setahun terakhir agak turun karena kondisi pasar global.